Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Masih seputar rencana Allah indah di balik proses. Pada video sebelumnya kita sudah bahas hal ini berkaitan dengan bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Lalu ada makna teologis di dalamnya, yaitu peran Allah di balik perbudakan. Ternyata ada rencana Allah dalam perbudakan bangsa Israel di Mesir. Dan ini dibuktikan dengan janji Allah kepada Abraham yang diteruskan kepada keturunannya, Ishak, Yakub, Yusuf, sehingga bangsa Israel ada di Mesir nantinya. Dan ada 3 janji raksasa yang saya simpulkan yang disampaikan Allah kepada Abraham. Yang pertama, janji keturunan. Keturunan Abraham akan banyak di bumi ini seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Lalu janji tanah pusaka atau tanah perjanjian yang saat ini mereka tempati. Yang ketiga adalah janji berkat bagi seluruh bumi. Dan hal ini akan saya ulas, saya bahas secara praktis. Saya berharap kita paham. Hal ini tercatat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, oleh keturunanulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan perintahku, atau firman Allah. Jadi ini janji Tuhan. Seluruh bangsa, semua orang yang ada di muka bumi ini akan mendapatkan berkat yang melalui Abraham dan keturunannya. Dan saya pelajari apa maksud janji ini, berkat bagi seluruh bumi. Ternyata setelah saya pelajari, ini mengarah kepada Mesias. Ini berbicara tentang Yesus Kristus. Ternyata penggenapan mengenai datangnya juru selamat, Mesaya, Mesias, untuk menembus dosa yang dimulai dari Proto-Evangelion di dalam Kejadian pasal 3:15 dan kitab-kitab berikutnya, dimulai dari ini. Makanya bangsa Israel atau Abraham dan keturunannya adalah jembatan keselamatan. Jembatan datangnya, lahirnya juru selamat, Allah yang mengambil rupa manusia. Dan kita mengalaminya, berkat bagi seluruh bumi. Kita menjadi orang pilihan, kita mendapatkan keselamatan. Kita adalah umat pilihan yang dicangkokkan. Sehingga saat ini kita bisa menikmati berkat itu. Berkat yang dimaksud bukan saja secara finansial, bukan saja secara fisik, tetapi secara spiritual. Artinya jaminan keselamatan, artinya penebusan, artinya berkat yang membuat kita dekat dengan Allah. Pemulihan hubungan, perbaikan hubungan antara Allah dengan manusia yang pernah rusak karena nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ini harus kita paham, saudaraku. Jadi rencana Allah indah di balik proses itu bisa kita lihat dari hal ini, yang dimana Allah menjadi manusia, Allah menebus dosa, Allah menyelamatkan kita. Kalau tanpa kedatangan juru selamat ke muka bumi, menebus dosa di salib, saya pikir tidak ada artinya kita menjalani hidup. Karena kita semua akan binasa. Tapi karena janji Allah, berkat bagi seluruh bumi digenapi melalui keturunan Abraham, kita menjadi orang yang berbahagia. Saudaraku, ini penting untuk kita pahami. Oleh sebab itu, berbahagialah apabila engkau dalam prosesnya Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut apabila kita dalam prosesnya Tuhan. Apabila engkau diproses, semakin kuatlah, semakin bersemangatlah, semakin mengandalkan
Andalkan Tuhanlah. Jangan pernah ragu untuk berserah, karena Dia selalu menjaga, memberkati kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dan dimanapun. Jadilah seperti anak bayi ini, yang terus berjuang, yang terus berusaha, yang terus mencoba, sampai dia mulai bisa, sampai dia mulai naik, sampai dia mulai berhasil mendekati garis akhir. Dan nantinya dia akan sampai ke atas. Dan itu bisa kita alami, dan tetaplah bersemangat. Saudaraku, proses dalam Tuhan mengalami, mendapatkan tantangan. Tantangan itu bisa terjadi dari dalam, yaitu kalangan jemaat atau kalangan gereja. Biasanya ada fitnah, biasanya ada gosip yang kita dapatkan. Iri hati itu dari dalam. Tetapi ada juga tantangan dari luar, yaitu caci maki, penghinaan, bahkan sampai kepada penganiayaan. Dan itu dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, dan itu alkitabiah. Karena Allah yang menjadi manusia pun mengalaminya. Tetapi tidak perlu takut, selama itu proses dalam Tuhan. Kita akan seperti bangsa Israel, dimurnikan. Tetapi kalau kita gagal meresponi proses Tuhan secara positif, kita tidak akan menjadi apa-apa. Kuncinya ada pada saudara, kuncinya ada pada saya. Maukah kita meresponi proses dengan baik atau tidak? Saudaraku, marilah lebih kuat di dalam Tuhan. Marilah lebih mengandalkan Tuhan akhir-akhir ini, karena Dia adalah kunci segala-galanya. Proses yang saya maksud berbeda dengan proses yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Yang mungkin karena kita melakukan perzinahan, yang mungkin kita melakukan pencurian, yang mungkin kita melakukan penipuan, akhirnya kita mendapat ganjaran dari itu. Bukan itu yang saya maksud. Kalau itu wajar kita mendapatkannya, karena memang kita melanggar firman Tuhan. Tapi proses yang saya maksud adalah proses yang di dalam Tuhan. Ada rencana Allah di dalamnya untuk membuat kita menjadi generasi, menjadi pengikut, menjadi umat yang tangguh di dalam Tuhan. Ini yang saya bisa bagikan. Teruslah dekat dengan Tuhan sekalipun Anda di proses. Saya tidak tahu proses apa yang kita alami saat ini. Seberat apapun, percayalah, rencana Allah indah di balik proses. Joy to the world, the Lord is come. Let earth